Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak dosen coding yang tidak dapat membersamai Zoom pada saat ini, dan juga teman-teman selaku rekan tim kelompok saya pada proyek ini. Sebelumnya, perkenalkan, saya Diani dengan NIM 2433427 dari D3 Keperawatan, dan rekan saya Najwa Syabrina dengan NIM 2434030 dari Prodi D3 Keperawatan. Saya Zahra Putriana dengan NIM 2433452 dari Prodi D3 Keperawatan. Nah, baik. Pada video Zoom kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang proyek aplikasi pengolahan data bilangan. Nah, untuk materi laporan proyek aplikasi pengolahan data bilangan ini akan dijelaskan atau disampaikan oleh rekan saya. Nah, kepada materi pertama, waktu tempat saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan laporan proyek aplikasi pengolahan data bilangan. Pertama, ada pengertian dari pemrograman. Pemrograman adalah proses menulis, menguji, dan memelihara kode sumber suatu program komputer untuk menyelesaikan masalah tertentu. Tujuan utama pemrograman adalah membuat komputer menjalankan instruksi secara logis dan terstruktur agar menghasilkan keluaran yang diinginkan. Di sini ada pengertian bahasa pemrograman C. Bahasa C merupakan salah satu bahasa pemrograman tingkat menengah yang diciptakan oleh Dennis Ritchie pada awal tahun 1970-an di Bell Laboratories. C memiliki keunggulan dalam pengolahan data karena mendukung penggunaan array, pointer, fungsi, serta struktur kontrol seperti perulangan dan percabangan. Array sendiri adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan data dengan tipe yang sama dalam satu variabel. Pada program ini, array digunakan untuk menyimpan 150 data bilangan yang kemudian diolah menggunakan fungsi sorting dan perhitungan statistik. Penggunaan array memudahkan Penggunaan array memudahkan proses manipulasi data karena setiap elemen dapat diakses dan diproses secara cepat menggunakan perulangan. Pemrograman modular merupakan pendekatan dalam menulis program dengan membagi program menjadi beberapa bagian kecil yang disebut modul atau fungsi. Keuntungan dari pemrograman modular ini antara lain pertama, program lebih mudah dibaca dan dipahami. Kedua, proses perawatan dan perbaikan kode lebih efisien. Ketiga, meningkatkan keteraturan struktur program. 4. Mengurangi tingkat kesalahan karena setiap modul dapat diuji secara terpisah. Dalam aplikasi ini, konsep modular diterapkan melalui fungsi seperti sort ascending, sort descending, main, median, dan menghitung frekuensi. Pengolahan data, sorting, main, median, dan frekuensi. Pertama, sorting atau pengurutan data.
Sorting adalah proses mengatur agar tersusun secara berurutan, baik dari nilai terkecil ke terbesar, atau ascending, maupun terbesar ke terkecil, atau descending. 2. Mean atau rata-rata. Mean adalah hasil jumlah seluruh data dibagi dengan banyaknya data. 3. Median atau nilai tengah. Median adalah nilai tengah dari data yang telah diurutkan. Jika jumlah data ganjil, median diambil dari nilai posisi di tengah. Sedangkan jika genap, median dihitung dari rata-rata dan dua nilai tengah. Keempat, frekuensi data modus. Frekuensi menunjukkan seberapa sering suatu nilai muncul dalam sekumpulan data. Nilai dengan frekuensi tertinggi disebut modus. Dalam program, proses perhitungan frekuensi dilakukan untuk mengetahui angka mana yang paling sering muncul dari 150 data yang diolah. Masuk pada alur program. Alur kerja program aplikasi pengolahan data bilangan adalah sebagai berikut. Pertama, program diawali dengan inisialasi array berisi 150 data bilangan acak dengan nilai antara 1 sampai 9. Kedua, data asli disalin ke dua array baru, yaitu ascending dan descending. Ketiga, program melakukan pengurutan data. Sort ascending untuk mengurutkan data kecil ke besar, sedangkan sort descending untuk mengurutkan dari besar ke kecil. 4. Setelah data diurutkan, program menghitung nilai tertinggi dan terendah dari hasil sorting. Rata-rata mean menggunakan fungsi mean. Nilai tengah, yaitu median, menggunakan fungsi median. 5. Program kemudian memanggil fungsi hitung frekuensi untuk menghitung beberapa kali setiap angka 1 sampai 9 muncul. 6. Program mencari nilai dengan frekuensi tertinggi sebagai modus. Ketujuh, hasil akhir ditampilkan di layar, meliputi data asli, data ascending dan descending, dan nilai maksimum, minimum, rata-rata, median, dan modus, dan frekuensi kemunculan setiap angka. Terakhir, program diakhiri dengan menampilkan pesan program selesai. Nah, dan di sini merupakan gambaran atau flowchart dari alur program tadi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya itu ada implementasi program. Implementasi ini dilakukan dengan bahasa pemrograman C menggunakan pendekatan di luar agar setiap proses dipisahkan ke dalam fungsi tersendiri. Berikut penjelasan fungsi-fungsi utama sesuai dengan sel program. Yang pertama itu ada swap. Swap itu adalah menukar dua nilai untuk membantu proses pengurusan data. Yang kedua ada store ascending, merupakan data yang mengurutkan dari nilai terkecil ke terbesar menggunakan metode perbandingan sederhana. Yang ketiga ada sort descending, mengurutkan data dari nilai terbesar ke terkecil. Habis itu ada penghitung rata-rata seluruh data bilangan. Itu ada median, merupakan cara menghitung nilai tengah dari data yang sudah diurutkan. Selanjutnya ada hitung frekuensi, adalah menghitung jumlah kemunculan setiap angka mulai dari 1 sampai 9 dalam array. Jadi itu print array merupakan data yang diberikan seluruh data dalam bentuk tabel. Dan itu ada array berfungsi sebagai pengendalian utama dalam program, mulai dari pencurian dalam pemanggilan hitungan statistik hingga menempelkan ke akhir. Habis itu ada hasil pengolahan data pertama dengan hasil inding kecil. Program ini hasil mengurutkan
dari nilai terkecil ke terbesar. Faktor ascending. Contoh 20 nilai pertama setelah diurutkan secara ascending hingga 1 1 1 2 2. Hasil ini menunjukkan bahwa angka besar seperti 2 cukup sering muncul di data awal. Yang kedua ada sorting descending. Program juga mengurutkan data dari nilai terbesar ke terkecil dengan fungsi sort descending. Contohnya itu 20 nilai pertama setelah descending adalah 9, 9, 8, 7. Urutan ini memudahkan untuk melihat nilai terbesar yang ada dalam data. Selanjutnya itu ada nilai ekstrim. Adalah program berhasil menemukan nilai ekstrim, yaitu nilai tertinggi 9, nilai terendah 1. Hal ini sesuai karena seluruh data berada pada rentang 1 sampai 9. Selanjutnya ada nilai rata-rata atau mean. Hasil perhitungan rata seluruh data adalah 3. Nilai ini berada di tengah rentang data, menunjukkan bahwa data berdistribusi seimbang antara nilai kecil dan besar. Hasil media atau nilai tengah. Media dihitung di dua nilai tengah data setelah diurutkan secara ini. Karena hasil mediannya itu ada karena median yang bersama dengan data dan ukuran data tidak berkesalahan. Habis itu nomor 6 ada mode atau nilai yang paling kecil. Nilai yang paling kecil adalah masing-masing muncul sebanyak 900 kali, artinya angka 7 dan 9 adalah bentuk dari data ini. Yang ketujuh, frekuensi kemunculan tiap angka. Berikut jumlah kemunculan setiap angka dalam 150 kiloan. Angka itu 14 kali, angka kedua 15 kali, angka ketiga 16 kali, angka keempat 17 kali, angka kelima 18 kali, angka keenam 15 kali, angka ke-19 kali, angka ke-8 17 kali, angka ke-9 19 kali. Dari unsur tersebut terlihat bahwa data cukup seimbang, tidak ada angka yang selalu mendominasi. Nah, di sini ada contoh produk yang kami ambil, yang dimulai dari angka 1 sampai 9. Next. Nah, di sini ada hasil output dari yang kami ambil ini. Habis itu, next ada analisis hasil dari program yang kami ambil. Yang pertama itu ada ketepatan algoritma sorting. Program menggunakan algoritma sederhana yang mirip dengan berupa untuk jumlah data sebanyak 150. Algoritma ini cukup efektif menghasilkan sebutan data yang benar. Yang kedua itu ada efektivitas dan setiap proses dibuat dalam fungsi tersendiri. Mean, median, dan menghitung frekuensi. Pendekatan ini menggunakan program lebih rapi untuk dipahami dan mudah diuji jika terjadi kesalahan. Yang ketiga itu ada keakuratan perhitungan statistik. Perhitungan mean, median, dan mode dilakukan dengan menggunakan dan hasilnya sesuai dengan konsep statistik dasar. Nilai yang ditampilkan oleh program telah diuji. Habis itu menerapkan ada kejelasan tampil output. Output program disusun dengan format yang rapi dan mudah dibaca. Tiap bagian hasil seperti survei, yang rata-rata dan frekuensi diberi judul, sehingga pengguna dapat memahami hasil dengan cepat. Yang kelima itu ada kesesuaian dengan tugas proyek. Program memenuhi seluruh ketentuan tugas akhir, yaitu yang pertama mengolah minimal 150 data, yang kedua menggunakan pemrograman bola, yang ketiga menghasilkan output lengkap seperti sorting, median, modus, dan frekuensi. Yang keempat itu tampilan hasil mudah dipahami dan mempunyai tujuan. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada Dr. Baik, terima kasih kepada pemateri ibu dan teman kedua yang melakukan hasil aktifnya. Setelah berakhir pemateri yang disampaikan oleh ibu dan dua, materi
presentasi yang kami lakukan juga telah berakhir. Maka dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil pembuatan data dan pengujian program pengolahan data di lahan yang telah kami lakukan dapat berhasil menjalankan seluruh proses pengolahan data dengan baik. Nah, berdasarkan pemrograman modular yang digunakan buat metode membuat kode menjadi lebih terstruktur, mudah dibaca, dan mudah diperbaiki jika terjadi kesalahan secara keseluruhan. Nah, program ini telah memenuhi tujuan pembuatan, yaitu membuat penggunaan pengolahan data di lahan secara otomatis, cepat, efisien, menggunakan bahasa pemrograman. Nah, baik. Nah, sekian kesimpulan yang dapat diberikan. Saya sebagai moderator dan teman-teman akademisi mohon maaf jika ada kesalahan. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.